apa cemburu yang Allah tidak suka itu adalah cemburu tentang masalah dunia. Dunia itu tentang harta, tentang wujudnya adalah nafsu-nafsu yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah senantiasa bisa memahami petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan hidayah. Amin Allahumma amin. Nah, sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Jam-jam segini untuk suami yang lagi siap-siap kerja biasanya tuh ngobrol dulu sama istrinya suntangan ya, dibekelin makanan, kemudian dinasehatin nanti jangan genit-genit ya di kantor. Nah ini deh Pak Ustadz, jangan genit-genit ya di tempat syuting. Kalau saya tuh istri biasanya nasehatin gitu. Sering. Enggak, iya sih. Padahal saya tuh gak genit Pak Ustadz. Tapi ya namanya istri pasti ada aja rasa khawatir lah kalau suaminya gimana-gimana nih. Pas banget sama tema kita, istriku cemburuan. Sebetulnya gini Pak Ustadz, cemburu itu kan ada yang bilang tanda cinta, tanda sayang. Nah tapi nggak jarang juga kalau misalkan nih, seorang suami punya rekan kerja, katakanlah sekretaris, cantik, lebih cantik daripada istrinya. Itu nggak bisa dibendung tuh rasa cemburu itu. Karena wajar nggak sebetulnya itu, karena kan pasti ada rasa, aduh jangan-jangan suami aku ntar deket-deket ada maunya lagi. Ini sebetulnya gimana cara mensiasati, khusus untuk para ibu-ibu, untuk para perempuan, gimana sih cemburu yang, ada nggak cemburu yang baik? Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita, istriku cemburuan. Wah, ini nih. Sampai ada saudara saya itu dakwah itu takut banget sama istrinya kalau ada apa-apa. Nanti. Kalau zamannya banyak ibu-ibu udah panik. Sebenarnya ada cemburu yang Allah tidak menyukai, ada juga cemburu yang Allah menyukai. Ya, istilahnya kalau apa cemburu yang Allah tidak suka itu adalah cemburu tentang masalah dunia. Dunia itu tentang harta, tentang wujudnya adalah nafsu-nafsu yang tidak baik. Harta, kemudian kalau mamanya si istri lihat suaminya itu mirip seperti yang suamiku ini harus aku miliki mamanya, ya itu juga tidak boleh. Kalau berlebihan tidak boleh. Kalau hanya sekedar cemburu karena rasa sayang itu kan boleh, mamanya menitipkan. Kalau Mas Bobi, istri Mas Bobi itu bilang jangan genit-genit ya, tapi dengan kata-kata yang lembut itu sebenarnya juga bukan cemburu, itu adalah mengingatkan aja. Kalau saya ya, bukan cemburu. Nah, hal-hal yang cemburunya berlebihan sehingga dikit-dikit 5 menit WA suaminya setengah jam, suaminya harus telepon, itu kan pusing juga suaminya gitu ya. Nah ini yang tidak boleh. Tetapi yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala adalah cemburu tentang masalah ibadah. Nah tentang masalah ibadah ini boleh kita cemburu. Kok dia itu bisa tiap malam bangun untuk melakukan qiyamul lail atau sholat sunat tahajud, kok saya belum bisa, ya itu boleh ya. Kok suami saya itu dia rajin sekali tahajud, duha, baca Quran rajin. Kok suami saya rajin sekali senantiasa berbuat baik, menolong orang. Dan dia menolong orang itu memang nggak pernah bilang sama istrinya, nggak pernah. Dia menolong dan istrinya tahu dari orang-orang lain bahwa suaminya itu paling suka nyantuni yatim piatu, ya, sedekah ke masjid yang memang membutuhkan, ya, ke fakir miskin. Nah, itu nggak perlu bicara. Insya Allah istrinya juga akan mendapatkan pahala juga kalau istrinya dengan tahu kemudian mengizinkan karena Allah Ta'ala, istrinya akan mendapatkan juga. Nah, ini boleh. Ini cemburu yang seperti itu boleh. Cemburu dalam hal ibadah boleh diperbolehkan dan itu Allah menyukai ya. Tapi kalau cemburu, oh dia punya mobil, saya kok belum, saya harus giat nah, akhirnya kan nafsu semua itu. Ambisi. Ambisi istilahnya. Akhirnya ambisi ini tidak akan mendatangkan Allah di dalam kehidupannya. Hanya nafsu terus ya. Cemburu lihat
lihat tetangga punya ini, cemburu. Iri istilahnya. Dari iri kemudian mulai menuntut suaminya atau menuntut siapapun. Itu kalau masalah duniawi janganlah. Saya hanya mengajak bagi untuk saya sendiri dan bagi yang ibu-ibu atau siapapun jangan. Tapi kalau memang masalah ibadah boleh. Cemburu kenapa suami saya itu selalu kalau saya marah ngomel suami saya itu cuma cengar-cengir. Nah itu dicemburuin boleh. Kok saya nggak bisa ya, kok saya ngomel mulu malah. Nah itu cemburu boleh. Tapi yang cemburu itu kayaknya jarang deh. Berapa juta baru satu. Iya benar. Karena biasanya kalau yang begitu ngomel aja langsung. Kan gitu ya. Nah ini namanya cemburu dalam melakukan hal-hal kebaikan boleh. Silahkan. Cemburu bisa mengartikan ayat-ayat Quran, mentadaburi Quran boleh silahkan. Nah inilah yang harus kita ketahui. Ya. Cemburu bagaimana yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala dan bagaimana disukai. Nah kita mencoba cemburu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Harus kita kerjakan mulai saat ini. Yep. Ingat, waktu kita, umur kita tidak tahu. Ya, jadi kita kerjakan yang terbaik. Karena Allah Ta'ala jangan sampai nanti di akhirat kita menyesal bahwa apa yang kita kerjakan itu hanya duniawi saja, akhiratnya nol. Makanya kerjakan sesuatu dunia, kebaikan, kebenaran, tapi niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Ya. Selanjutnya pemirsa saya akan memberikan tausiah seputar tema kita, istriku cemburuan. Nah ini pakarnya nih ya, pakar asmara. Tapi silakan Ustadz Munawir, ngacir silakan. Aduh senangnya pengantin baru. Malam pertama kok malu-malu. Cakep. Malam ketiga gak boleh tahu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana rusdu minal ghayyi fis sirri wal a'lan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa, silaman kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahadus binikmah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada guru kita Akhirul Kiram Ustaz Danu dan juga Mas Bobi yang insyaallah mudah-mudahan selalu istrinya nggak cemburuan. Amin ya robbal alamin. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Berbicara tentang istriku cemburuan. Kalau istrinya yang cemburuan, mungkin servis dari seorang suami kurang. Servis apa nih, Ustaz? Servis baik jasmani maupun rohani. Oh iya. Itu. Nah, kalau misalkan servisnya kurang bagus, akhirnya suaminya kan kadang-kadang keluar. Akhirnya apa? Pakai minyak wangi. Istrinya ngomong, biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Nah, kalau suami kita dicemburin, akhirnya nggak pulang. Nggak pulang-pulang. Kalau sudah nggak pulang-pulang, akhirnya istrinya jadi telepon. Saya telepon nggak diangkat-angkat, saya SMS nggak dibalas-balas, sudah sebulan nggak pulang-pulang, tidur di rumah kedinginan. Ada tetangga tahu bawa kabar duka, rupanya suamiku yang sedang berbahagia dengan madumu kawin lagi, kan begitu. Ya Allah. Lah bagaimana kalau istri kita cemburuan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan tip kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 34. Faidhun Allah. Yang datang banyak, yang jawab belum, kompak. Masya Allah. Faidhuhunna, maka nasihatilah istri-istri kita. Kan di situ ada jamak ya. Jadi kalau misalkan sendirian mar'ah, berarti kalau misalkan hunna di situ adalah jamak perempuan banyak, berarti nasihati istri kita. Bagaimana caranya? Contohin dari suaminya. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang istri yang banyak cemburuan, nasehatin. Siapa yang menasehatin? Tentunya suami kita. Suami
kita. Ya jangan dibiarin aja. Kalau misalkan cemburu berarti tanda cinta. Kan ada nyanyiannya di situ. Gimana tuh? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Lah, kalau nggak ada nyawanya mati, kan begitu ya? Iya benar. Ya, berarti udah nggak cinta lagi. Benar. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cemburuan silahkan, tetapi jangan berlebihan. Insya Allah manfaat buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz. Awas dong. Aduh, kurang tidur kayaknya nih. Allah ya Baik. karim. Pemirsa, cemburu itu bisa merusak hati apabila terlalu berlebihan, seperti yang disampaikan oleh guru saya Pak Ustadz Munawir Ngacir. Cemburu dengan hal yang baik seperti cemburu ketika seorang itu bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik. Cemburu ketika seorang itu kok dekat sama Allah, gimana cara itu boleh Pak Ustadz ya? Belajar gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga harus seimbang ya antara jasmani rohani, servis tadi. Itu Pokoknya tadi. banyak hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Contoh, kerjakan apa yang disunahkan Rasulullah dan baca Al-Quran bagaimana petunjuknya gitu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih guru-guru saya Pak Ustadz Danu dan Pak Ustadz Munawir Ngacir.